Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Yana? Alhamdulillah juga sehat. Ya, alhamdulillah. Baiklah Bu Ningsih, kegiatan kita hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu. Ya Bu. Nah, baiklah saya akan mengulang memperkenalkan diri. Saya Fitriana nanti akan bertindak sebagai pengamat atau observer. Kemudian Ibu Ningsih sebagai coach dan teman Ibu Ningsih Bu Ira sebagai coachingnya. Begitu ya Bu ya? Ya, baik Bu. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai rubrik penilaian dalam observasi yang akan dilakukan nantinya dengan teman-teman. Ya, baiklah Bu Yana. Untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya nanti, saya harapkan di dalam coaching nanti Ibu Ningsih dapat menerapkan prinsip coaching, di mana itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian nanti murid juga memiliki kompetensi inti coaching, yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian nanti dalam coaching saya akan melihat juga proses alur percakapan coachingnya menggunakan peta ya Bu ya. Nah, langkah pertamanya tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu yang akan menjadi acuan saya nantinya Bu. Ya, baik. Oke, Bu Yana. Baiklah Bu, sebelum melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Ibu Res. Iya, apa itu? Silakan Bu. Yang pertama itu kompetensi apa nanti yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini Bu? Begini Bu Yana, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya nantinya. Seperti itu Bu Yana. Jadi Ibu mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, betul sekali Bu. Dari dua kompetensi ini mana yang akan menjadi prioritas Ibu ya? Saya rasa yang menjadi prioritas bagi saya yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena saya rasa itu sangat penting untuk menggali ide atau pemikiran dari coach saya nantinya. Seperti itu Bu Yana. Bagus sekali Bu. Dari yang Ibu sebutkan tadi, apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi ini Bu? Indikator tercapaian yang ingin saya capai yaitu saya mampu nantinya melakukan proses coaching dengan mengikuti alur tirta, itu mulai dari tujuan sampai nanti pada tanggung jawab yang ingin digali nantinya. Kemudian saya juga ingin coach saya nantinya yang saya coaching itu dapat saya gali idenya ataupun gagasannya sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian saya juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya yang menuntun coach saya. Seperti itu Bu Yana. Ya, baik Bu, bagus sekali. Berarti nanti Ibu berharap coach Ibu bisa benar-benar menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, benar sekali Bu Yana. Baiklah Bu, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan coaching? Siap Bu. Ya, sudah, kalau begitu silakan Ibu melakukan coaching. Saya nanti akan mengamati Ibu. Iya, baik Bu Yana. Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Ira, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat siang. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, sehat juga Bu Ira. Baiklah Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Ira yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang santai di siang hari ini. Sesuai janji yang telah kita sepakati, Ibu katanya mau bercerita-cerita nih sama saya. Apa nih rencana Ibu yang mau Ibu ceritakan pada pertemuan
Ningsih juga Bu telah meluangkan waktunya untuk saya. Begini Bu Ningsih, saya mempunyai masalah di kelas, yaitu minat baca dari murid saya yang rendah, sehingga kemampuan literasi murid-murid saya sangat kurang. Oh, jadi kemampuan literasi murid-murid Bu Ira kurang karena minat baca mereka yang rendah, seperti itu Bu? Iya Bu Ningsih. Lalu menurut Ibu Ira, apa kira-kira tujuan dari pertemuan kita hari ini? Saya ingin permasalahan saya tersebut mendapat solusi yang efektif Bu. Jadi Ibu Ira ingin pertemuan kita ini memberikan solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah Ibu Ira, bukan begitu Bu Ira? Iya Bu Ningsih, betul sekali. Menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini Bu Ira? Menurut saya, ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini, setelah berbincang-bincang nanti, saya ingin mendapatkan ide dan solusi agar murid-murid saya memiliki minat baca yang tinggi, sehingga mereka mempunyai kemampuan literasi yang bagus, begitu Bu Ningsih. Jadi Ibu Ira ingin menemukan solusi agar murid-murid Ibu memiliki minat baca yang tinggi sehingga mereka mempunyai kemampuan literasi yang bagus. Begitu Bu Ira? Betul Bu. Kira-kira nih Bu Ira, jika diskalakan, jika minat baca tersebut kita ukur menggunakan skala 1 sampai 10, kira-kira minat baca dari murid Bu Ira berada pada posisi berapa nih Bu Ira? Mungkin saat ini masih di posisi 5. Karena murid-murid saya memiliki minat baca yang rendah, kira-kira separuh lah. Lalu posisi yang Ibu inginkan setelah percakapan ini ada di posisi berapa untuk minat baca dari murid-murid Bu Ira? Setelah percakapan ini paling tidak ya di posisi 8 lah Bu. Karena menurut saya, jika sebagian besar murid memiliki minat baca yang tinggi dalam membaca, maka yang sebagian kecil itu saya rasa bisa termotivasi oleh teman-temannya, itu Bu Ira. Baik, berarti kalau saya simak, Ibu ingin berpindah dari yang sekarang ada di posisi 5 menuju ke posisi 8, itu kan Bu Ira? Menurut saya sih Bu, ada beberapa alternatif rencana yang bisa saya terapkan untuk meningkatkan minat baca murid-murid tersebut, seperti mendekorasi kelas pojok baca semenarik mungkin, menambah koleksi buku fiksi, membuat jurnal membaca murid-murid, atau saya bisa berkolaborasi dalam artian berkomunikasi dan tukar pikiran dengan rekan sejawat tentang pojok baca yang dapat memancing minat murid-murid untuk membaca. Jadi kita bisa saling tukar pikiran dan pengalaman seperti itu. Jadi ada 4 nih Bu rencana Ibu ya, mendekor pojok baca semenarik mungkin, kemudian menambah koleksi buku cerita fiksi, kemudian membuat jurnal baca murid-murid, serta berkolaborasi dan bertukar pikiran dengan teman sejawat. Bu, kira-kira dari sekian rencana Ibu ada tidak Bu yang jadi prioritas bagi Ibu Ira? Saya pikir Bu yang akan menjadi prioritas adalah menambah koleksi buku fiksi dan membuat jurnal membaca murid-murid Bu. Sebab dengan hal itu bisa mengontrol murid-murid setiap harinya apakah mereka sudah membaca atau belum. Kira-kira bagaimana dengan jangka waktunya Bu Ira? Mengenai jangka waktu Bu, saya targetkan sih sekitar akhir bulan sudah tercapai ya Bu. Sekitar akhir bulan ya Bu Ira, berarti ada 1 bulan lagi nih Bu Ira. Menurut Ibu Ira, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Ira tadi? Menurut saya, ukuran keberhasilan adalah terlihat perubahan kemampuan membaca murid-murid dan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan cerita yang dibaca.
Jadi adanya perubahan kemampuan membaca dan menjawab pertanyaan ya Bu. Baiklah Bu Ira, kira-kira bagaimana komitmen Ibu Ira terhadap rencana aksi Ibu tersebut? Komitmen saya sih Bu, saya harus bisa menerapkan rencana saya tersebut Bu, insya Allah bisa. Iya, kalau kita sudah komit ya Bu ya, kita lakukan, lalu kita refleksi, kemudian kita juga konsisten, insya Allah akan tercapai ya Bu Ira. Kira-kira kapan nih mau dimulai aksinya Bu Ira? Secepatnya Bu, insya Allah minggu depan bisa dimanfaatkan Bu. Untuk menjaga komitmen Ibu Ira tersebut, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu Ira? Saya rasa Bu, teman sejawat yang kosong jam pelajaran dan murid-murid kelas saya Bu Ningsih. Oke Bu Ira, berarti Bu Ira akan berkolaborasi nih dengan rekan sejawat, tentunya juga dengan siswa Bu Ira. Mantap sekali Bu. Kira-kira nih Bu, apa yang bisa Bu Ira simpulkan dari bincang-bincang kita pada siang hari ini? Saya rasa saya dapat menyimpulkan bahwa saya bisa meningkatkan minat baca murid-murid saya di kelas dengan cara memanfaatkan pojok baca di kelas, jurnal membaca murid-murid, dan menambah koleksi buku-buku fiksi. Kegiatan ini akan saya mulai besok pagi agar bisa dimanfaatkan minggu depan. Baiklah Bu Ira, saya sudah tidak sabar nih pengen mendengar cerita Bu Ira tentang praktik dari rencana yang akan Ibu lakukan tersebut. Ya Bu, nanti saya praktekkan, saya kabarkan lagi ya Bu. Insya Allah bulan depan saya calling Bu lagi. Ibu, baiklah Bu, saya tunggu kabar dari Bu Ira ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu Ibu. Saya merasa lega habis berbincang bersama Ibu. Terima kasih banyak Bu, selamat siang. Ya, sama-sama Bu Ira. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Ira. Kemudian kita bercerita santai, namun ada manfaatnya. Selamat siang Ibu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ningsih, Ibu sudah selesai melakukan coaching. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini Bu? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sedikit lega. Kemudian saya senang setelah melakukan proses coaching tadi terhadap coachi saya, sehingga tadi Ibu Ria tadi dalam proses coachingnya dapat dengan sendirinya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu Yana. Ya, Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya dari coaching yang Ibu lakukan tadi, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi Bu? Bu Yana, saya tadi sudah melakukan proses coaching. Saya sudah melakukan alur tirtanya, mulai dari menetapkan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, sampai tadi kepada pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan. Kemudian juga saya sudah menggali potensi dari Bu Ria tadi sebagai coachi untuk menemukan ide ataupun solusi dari masalah yang sedang dia hadapi, sehingga dia bisa tercerahkan Bu Yana, dan mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Dan saya juga telah menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachi saya tadi. Begitu Bu Yana. Ya, baik Bu Ningsih. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan dari hasil observasi saya, dan kemudian di mana tadi Ibu sudah terlihat ya Bu ya kompetensi inti coachingnya, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Kemudian prinsip coachingnya juga sudah terlihat, itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian dari yang saya amati juga terlihat alur ceritanya juga jelas, mana yang tujuan, mana yang identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kemudian yang satu lagi pertanyaan saya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan self coaching yang sudah kita lakukan? Baik Bu Yana, saya merasa kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali yaitu kompetensi kehadiran penuh Bu Yana. Karena tadi selama proses coaching rasa-rasanya mungkin ada beberapa informasi yang terlewatkan oleh saya. Jadi mungkin kehadiran saya belum 100% nampaknya di sini. Makanya saya ingin mencoba untuk lebih memperhatikan lagi supaya saya bisa lebih fokus ke sana seperti itu ya. Baik, berarti kedepannya Ibu akan mengembangkan kompetensi coaching yang kehadiran penuh ya Bu ya? Iya, seperti itu Bu Yana. Baiklah Bu, terima kasih atas kesempatannya. Semoga harapan dari Bu Ningsih bisa tercapai dari kegiatan coaching ini Bu. Ya, baiklah Bu Yana, terima kasih juga Bu Yana sudah mau mengamati tadi coaching yang saya lakukan dengan Ibu Ria. Kemudian Bu Yana juga telah menambah wawasan dan masukan juga untuk saya. Ya, baik Bu, sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih tadi Bu ya. Kemudian kita akhiri saja ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.